Shalom Alehi, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 7 Juli 2023. Saudaraku, jangan lupa saudara, pagi yang cerah ini saudara, kita awali dengan ucapan syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga kita mau awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matius pemungut cukai. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 23 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 19 dan dilanjutkan bab 24 ayat 1 sampai 8 dan kembali dilanjutkan dengan ayat 62 sampai dengan 67 serta Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saya percaya kita semua pernah mengundang atau mengajak teman untuk menghadiri suatu perayaan, entah itu ulta ataupun undangan syukuran, atau mengajak sekedar makan-makan di kedai kopi. Pertanyaannya sekarang saudara, siapa yang kita undang? Mungkinkah orang yang menyakiti kita, memusuhi kita, kita undang? Hari ini kita membaca Injil sebagai perenungan kita, di mana setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Matius 9 ayat 9. Saudaraku, kita melihat Yesus Tuhan mengajak Matius, seorang pegawai cukai. Dan tentunya Yesus tahu akan pekerjaan Matius. Dan Yesus pun tahu akan pandangan di mata masyarakat setempat itu, di mana orang pemungut cukai itu adalah pendosa. Tetapi Yesus mau datang menghampirinya dan mengajaknya, "Ikutlah aku." Lihat respon dari Matius yang diajak. Matius tidak menimbang-nimbang untuk berpikir, saudara, untuk apa mengikuti dia. Matius belum kenal Yesus secara pribadi dan tak terpikir pula untuk apa mengikutinya. Bagaimana pekerjaannya nanti. Tapi Matius segera bangkit dan meninggalkan pekerjaannya. Bukan itu saja saudaraku. Yesus pun bersama para murid makan bersama di rumah Matius, orang berdosa ini. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Matius 9 ayat 11 sampai dengan 12. Saudaraku, Yesus hadir di dunia ini untuk menghampiri setiap orang berdosa, menghampiri setiap kita manusia yang penuh dosa ini, saudara. Yesus mau menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari dosa-dosa itu, saudara. Maka kita yang berdosa hari ini, Yesus mengundang setiap kita, "Ikutlah aku." Bagaimana respon kita atas undangan Yesus Kristus hari ini, saudara? Adakah kita menanggapinya dengan sigap seperti Matius, langsung berdiri dan mengikuti Yesus? Atau kita pura-pura tak mendengar ajakan Kristus? Kita sibuk dengan kesibukan-kesibukan kita, kesibukan duniawi kita, dengan pekerjaan kita, toko kita yang kita masih buka, yang penuh dengan pelanggan-pelanggan yang datang. Kita sibuk dengan mainan game kita di dalam gadget dan lain sebagainya, sibuk dengan mencari kekayaan, harta, kepuasan duniawi. Atau kita seperti orang-orang Farisi yang menanggapi dirinya bersih dan benar, tidak berdosa, yang selalu memberi persembahan-persembahan. Di sini Yesus dengan tegas menyampaikan kepada orang-orang Farisi dan kita sekalian, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan
dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Saudaraku, Yesus menghendaki dari setiap kita ada belas kasih. Di mana dalam belas kasih ini, saudara, kita harus selalu berempati, tidak memandang rendah orang lain, tidak menunjuk kesalahan orang lain, tidak pula mudah mencap orang pendosa, saudara. Justru kita merangkul bersatu, kita tunjukkan kasih Yesus kepada mereka. Yesus tak melihat perbuatan dosa kita. Yesus benci dan mengutuk perbuatan dosa-dosa itu. Tapi Yesus, saudaraku yang terkasih, berbelas kasih terhadap hati kita. Dia datang mau menyelamatkan kita semua dari kebinasaan akibat dosa yang kita perbuat, saudara. Sungguh, Yesus benci akan perbuatan dosa itu sendiri. Tetapi Yesus mencintai hati kita. Dia mau menyelamatkan kita, saudara. Hari ini, Yesus memandang dari setiap kita yang berdosa dengan pandangan mata yang penuh berbelas kasih, saudara. Dia mau merangkul kita. Dia mau kita mengikuti dia. Ajakannya, ikutlah aku. Dia juga mau hadir di dalam kehidupan kita, saudara. Hadir di dalam hati kita, saudara. Mau selalu peduli apa yang kita hadapi, saudara. Maukah kita mengajak Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Maukah kita menanggapi ajakan Yesus Kristus ini, saudara? Atau kita masih berkeras hati dengan tetap mengejar hal-hal duniawi, kesenangan dan kepuasan palsu? Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus peduli akan kehidupan kita. Dia tak mau kita binasa akibat perbuatan-perbuatan dosa kita. Dia mau hadir di dalam kehidupan dan mengajak kita, ikutlah aku supaya kita selamat, tidak binasa oleh maut. Tinggalkanlah semuanya itu, saudara. Kita mau hidup baru di dalam Kristus dengan meninggalkan semua perbuatan lama kita, perbuatan kedagingan kita, dan kita juga dengan sungguh-sungguh mau mengikuti dia agar kita selamat dan memperoleh hidup kekal. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau membuka hati kita dengan penuh kerendahan hati dan dengan sungguh-sungguh mau mengikuti dia. Dia hadir untuk kita yang sakit, kita yang penuh dosa, agar kita dipulihkan dan disembuhkan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita agar kita diselamatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.